Shalom, Pastor. Apa kabar? Shalom, baik. Aduh, sinyalnya ya. Internet di rumah nih udah Kayaknya mulai emang menunjukkan. sinyalnya perlu ditumpang tangan deh kayaknya ya. Apa kabar Bu Novita? Puji Tuhan, baik, Pak. Soalnya Pak, soalnya Bapak kalau atau berada nih? enggak, soalnya kalau wanita single, kalau wanita belum punya anak, sekalipun sudah menikah dipanggil sister katanya. Tapi kalau udah punya Betul. anak, mesti dipanggil ibu. Jadi daripada salah Oh iya, takut betul. manggil. Jadi Setuju, semuanya setuju, baik, setuju. semuanya sehat. Puji Tuhan, sehat. Sehat. Di Jakarta atau di Medan nih? Jakarta. Oh, di Aku Jakarta. nggak. Aku domisili Jakarta dari lahir. Oh, terima kasih ya atas undangannya. Jadi bisa nyempetin waktu Aku untuk yang terima bisa kasih live atas bareng, undangannya. ya, Ya. untuk bisa berbagi. Nah, kebetulan sebenarnya kalau dengan suami itu kita itu sudah berkali-kali ketemu. Jadi saya dengan suami, Oh, dengan Bro Alex itu udah berkali-kali ketemu. Karena oh, kebetulan oke. saya tinggal di Menteng Dalam. Nah, ada tempat tongkrongan teman-teman yang biasa Bro Alex sering nongkrong di situ. Cuma karena kita nggak kenal ya, say hi aja gitu. Oh, begitu. Ya, dan Bro Alex ternyata sekarang banyak bareng juga sama Mas Piyu kelihatannya ya. Oh iya, iya banyak Ya. kolaborasi mereka. Nah, saya dapat kehormatan jadi salah satu pendeta yang deket lah sama Mas Piyu untuk kita juga bisa biasa pelayanan kemana-mana. Oh begitu. Oh Mas Pio Ya, pelayanan juga. ya Mas Piyu pelayanan. Mas Piyu nyanyi lagu rohani ada di album saya. Puji Tuhan ya, puji Ya, Tuhan. puji Iya. Tuhan. Jadi gimana nih selama pandemik, selama stay at home, kegiatan hari-hari di rumah ngapain aja? Sekarang di rumah tetap mengurus suami dan anak. Tapi kan aku ada beberapa bisnis usaha kecil-kecilan yang akhirnya Betul, sekarang betul. aku mau seriusin gitu. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan acara-acara tidak diperbolehkan untuk berlangsung gitu, baik on air maupun off air. On air pun cuma untuk acara-acara yang ya bukan seperti dulu lagi show-show yang benar-benar ada penontonnya gitu. Kebanyakan untuk donasi ataupun ya on airnya ya bicara-bicara tentang COVID gitu. Jadi kalau seperti kami nih, musisi seperti kami ya perlu banyak-banyak minta hikmat dari Tuhan untuk Tuhan memberikan ide-ide yang cemerlang di tengah wabah ini, bisa bertahan, bisa survive, bekerja keras dan berdoa. Mau tidak mau harus berusaha untuk cari peluang baru apa yang bisa dikerjakan ya. Betul, betul. Apa aja yang bisa dijadikan selama itu baik, selama itu benar, ya lakukan. Tetapi tetap minta petunjuk Tuhan, harus. Ya, puji Tuhan. Nah, Sesnovita, kebetulan Sesnovita ini kan terpilih jadi salah satu peserta di X Factor Indonesia tahun 2011 dan kemudian karirnya 2013. Oh, 2013, sorry, 2013. Oh, berarti 2013 sama-sama Ryan ya, Ryan Teja ya, bukan? Iya, betul. Oh, sama-sama Ryan ya. Saya juga, kita sering pelayanan bareng sama Ryan juga. Wah, dia rohanianya bagus. Sorry, Bu Novita kayaknya agak, jaringannya memang agak sedikit perlu didoakan ya kelihatannya. Kenapa, Pastor? Agak putus-putus jaringannya. Oh, putus-putus. Oh iya. But okay. Jadi But it's okay, it's okay. Udah okay. Memang perlu didoakan. Jaringan sekarang itu emang perlu didoakan sebenarnya. Ya. Nah, Sesnovita, cerita dikit gimana perjalanan sampai di X Factor Indonesia. Karena kan banyak orang yang tahu Sesnovita sampai nyanyi, terus kemudian terpilih, sampai kemudian jadi juara, runner up di X Factor Indonesia tahun 2013. Bisa cerita sedikit dong, berbagi tentang perjalanan menuju X Factor Indonesia. Jadi awalnya itu aku memang punya ambisi untuk mengikuti salah satu ajang pencarian bakat yang besar gitu. Pengen maksudnya ya
aku bukannya sosokan harus go internasional harus apa kayak gitu. Kalau orang punya ambisi seperti itu juga nggak salah. Cuma memang dulu aku Hmm. pengen banget ya ngikut di Amerika gitu karena aku udah aku pikir Hmm. ya di Kazakhstan udah gitu dan pengen Hmm. coba lagi lah selama masih ada kesempatan gitu. Aku coba Hmm. di waktu aku Hmm. dipanggil KBRI untuk nyanyi menghibur warga Indonesia di sana untuk 17 Agustus. Aku berangkat ke Amerika Hmm. kembali itu tahun 2011. Hmm. Nah, waktu Hmm. tahun Hmm. 2011 aku ke Amerika itu aku lumayan lama dan sehingga Hmm. ada beberapa show itu yang aku harus jalani. Tapi waktu itu Hmm. orang Hmm. KBRI bilang kayak gini, Nov, ini di sini ada dibuka loh X Factor. Apaan tuh? Ngapain ikut-ikut Oh, X Factor? Aku pikir oke. Fear Ah, ah. Factor gitu. Jadi aku Oke. bilang, Ah, enggak, ah. ini ajang pencarian bakat. Eh, Hmm. dia Hmm. dia booming banget. Sekarang ini lagi booming katanya. Waktu itu tahun Hmm. 2011, Hmm. 2011 memang booming banget ya. Hmm. Hmm. Eh, Hmm. dan aku cek lah X Factor itu apa. Di Hmm. situ Hmm. aku Hmm. Hmm. ikut, aku Hmm. Hmm. mendaftar, aku ikut antri juga, Hmm. dan Hmm. Hmm. sampai aku tuh di babak untuk maju. Aku sampai lupa loh babak apa. Bahkan di X Factor Indonesia pun Hmm. aku lupa. Hmm. Pokoknya Hmm. untuk terus lah menuju audisi yang di TV itu on air gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Tapi ketika itu ditanya warga negara harus Hmm. Hmm. isi oh, ya. Pastor. Ya, sorry agak keputus. Ya, Sorry, agak sudah. keputus-putus. Masih belum, sorry. Cek 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 cek. Iya, masih agak ngadat-ngadat. Halo Horas Govindo Naibaho. Sukses Ya, terus juga. agak keputus-putus ya. Iya, kenapa ini ya? Aduh, ampun, sinyalnya Ya. dari tadi parah sekali. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Udah, Pastor? Masih ya? Masih putus-putus. Nah, ini oke. Jangan. Udah oke. Oke. Nah, jadi waktu itu aku Terus? aku sambung. Ya, Terus ya. waktu itu aku ikuti dan ditanya Social Security, terus aku harus deposit duit sebanyak 750 juta tahun 2011 dan Wow. harus diurus Social Security nilainya tuh ke pengacara $5.000. Jadi banyak banget biaya yang Wow. harus aku siapkan untuk mengikuti X Factor di sana. Akhirnya dengan keadaan sedih, setelah selesai show, aku pulang ke Indonesia memutuskan untuk tidak. Padahal mami udah siap tuh untuk menggadaikan rumah waktu itu untuk supaya cita-citaku tercapai gitu. Tapi Wow. nggak tahu, nggak sejahtera aja pokoknya. Nggak sejahtera mi, aku pulang aja gitu. Pulang ke Indonesia masih terus kebayang-bayang kira-kira ada sebulan lebih kebayang-bayang gitu bagaimana antrinya enaknya gitu kalau gue bisa tebus enak ya gitu. Tiba-tiba jadi waktu aku masih terus gitu kebayang-bayang dengan hal itu aku diundang nyanyi ke Solo. Solo pelayanan oleh GBI Betani di sana oleh Pak Freddy Rifa sama Ibu Rifa dan mengundang saya waktu itu dengan Roy Bumerang mantan vokalisnya Bumerang Ya, Roy Bang Jekonia. Roy iya Jekonias kan itu bagus banget rohaninya juga. Nah ketika lagi ngobrol diajak makan siang lah ini tiba-tiba Bang Roy ngomong kayak gini di mobil. Nah, kamu kok nggak ikut sih ini apa Indonesian Idol atau apa gitu dengan itunya dengan logatnya. Terus ya Mas ini kan udah nggak cukup lagi umurnya, udah nggak bisa lagi umurnya sudah lewat batas. Tadi bilang enggak, ya ini ada ini kamu kan baru di Kazakhstan itu pasti kamu bagus. Aku telepon temanku ya.
mau ada Hmm. ajang pencarian bakat yang bagus loh. Ini lagi di Hmm. Indonesia, tapi aku nggak tahu namanya ya katanya. Hmm. Ditelepon temennya Hmm. orang Fremantle gitu. Hmm. Dan pas Hmm. ditelepon, dibilang, oh bagus gak suaranya? Bagus, gue jamin katanya. Hmm. Ternyata dia Hmm. salah satu produser di Fremantle untuk X Factor ini gitu. Oke. Jadi Hmm. ya untuk ikut Space Johan, pokoknya Hmm. suaranya harus memenuhi kriteria katanya. Ya Hmm. udah, Hmm. Hmm. aku ikut Space Johan, tidak harus melewati yang juta apa Hmm. yang banyak begitulah. Pokoknya cuma Ya, hanya ya. ribuan lah. Hmm. 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 Udah berarti lulus dan di situ suamiku cuma nemenin, nggak ada niat ikut waktu itu, nggak ada Oh, pengen jadi niat ikut. dia nggak ikutan audisi nyanyi ya? Dia cuma Memang nemenin nggak mau doang. ikut, nemenin. Hmm. Tapi Hmm. karena dia merasa kepanasan di luar, dia pengen ngasih di dalam, Oke. pengen ngasih di dalam. Nah, untuk Hmm. masuk ke dalam itu harus jadi peserta. Hmm. Iseng lah dia Hmm. ngisi formulir, masuk Oke. akhirnya lanjut. Tiba-tiba Hmm. aku dengar dia nelfon, dia bilang, Beb, aku jadinya ikut. Terus aku Hmm. sempat marah, giliran aku paksa nggak mau ikut, giliran begini ikut, gitu. Ya, Akhirnya ya. lanjut lah. Hmm. Nah itulah jalan cerita daripada kenapa aku bisa ada di X Factor Indonesia, gitu. Karena Hmm. ambisi yang tak tercapai waktu di Di US Amerika. dan Tuhan Hmm. Hmm. tercapai di Hmm. Indonesia. Jadi Gitu. waktu di US itu masalah social security aja ya? Kenapa Master putus? Waktu di Amerika kendalanya cuma masalah di social security aja? Social Security sama deposit. Deposit Hmm. 750 juta dan bayar pengacara juga $5.000. Hmm. Wow. Nah, kalau mau ngomongin seorang Novita Dewi, kan orang kan lebih banyak taunya Novita Dewi seorang penyanyi. Bahkan sebelum itu, sekalipun bahkan sebelum ajang pencarian bakat X Factor, Ses Novita kan sudah nyanyi kemana-mana itu. Bahkan kalau nggak salah sempat jadi juara pertama di Astana Songs di Kazakhstan ya. Iya. Jadi ibaratnya sudah mendunia. Nah, pertanyaan saya sederhana. Emang dari kecil bisa nyanyi? Karena kalau nggak salah, pernah usia 2 bulan sampai 6 tahun itu nggak keluar suara. Bisa ceritain nggak Iya. masalah itu? Iya, jadi dulu zaman anak-anak zaman dulu ya ilah kelihatan banget tuanya. Anak kecil dulu karena vaksinnya berbeda ya dengan zaman sekarang juga. Jadi gampang banget ketika demam tinggi itu kena step. Nah, step Oke. itu berbeda-beda. Ada yang Hmm. kebutaan lah, ada yang apa, Hmm. pokoknya berbeda-beda lah. Nah, aku pas kena demam tinggi itu efeknya Hmm. adalah suaraku hilang karena saking Hmm. tingginya. Terus step step itu sampai dimasukin sendok gitu waktu itu, Oke. kejang gitu kan. Udah. Hmm. Nah, disitulah hilang suaraku Hmm. sampai 6 tahun. Di situ ada KKR besar waktu itu di Jakarta, dan dibawa lah oleh papi mami aku ke KKR itu dan ditanya, kamu sakit apa? Saya nggak ada, saya bilang kayak gitu, suaraku nggak ada gitu. Dan di situ didoakan. Memang tidak langsung di on stage itu aku bisa bersuara, tetapi ketika kami pulang besoknya pas aku nangis gitu, suaraku keluar dan di situ ya mujizat Oh, Tuhan wow. terjadi. Dan dari situ memang dari sebelum keluar suaraku pun dari umur 3 tahun 4 tahun papi udah sering bawa aku kemana-mana, papi show, papi sering bawa aku dan ngiriin aku di panggung. Setelah papi nyanyi gitu, aku disuruh nyanyi depan puluhan ribu orang gitu. Dan itu memang sudah terbiasa. Jadi suaraku nggak keluar pun orang ketawa, ada yang nangis. Bahkan karena aku pernah suaraku nggak keluar disuruh nyanyi sama papi di depan puluhan ribu orang. Kus Hendratmo itu MC kondang, bapak dari temanku Bonita itu dia sampai gendong aku dari panggung karena aku nangis nyari papi. Jadi itu heboh waktu itu kejadian. Nah, memang apa maksudnya, papi mami tidak gimana ya, langsung mengasingkan aku karena suaraku nggak ada, tetapi Ya, mereka ya. tetap membangun percaya diriku dari sejak aku kecil gitu. Mereka Bahwa tetap berupaya bangun rasa percaya dirinya ya.
betul, betul. Jadi Ah, aku dikata-katain sama anak-anak di sekeliling rumah, hmm. suara soang gitu. Jadi dibully lah dulu. Suara apa, sorry? Dan soang, soang, karena kayak Apa itu? soang. Soang itu apaan? Soang bebek, angsa, angsa. Oh, suara angsa. Iya, di sini bilangnya soang Hmm, 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 gitu. Jadi hmm, eh, apa ketika dikata-katain kayak gitu aku nggak peduli karena aku hmm, 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 merasa ya orang tuaku apa ya menganggap aku tuh hmm, hmm, bagus gitu, hmm, keren, dan hmm, aku lihat gitu. Aku nggak ada suara pun itu ada hmm, hmm, didokumentasi nama papi mami. hmm, hmm, Kalau aku hmm. tuh di atas sofa sering nyanyi-nyanyi ngarang lagu padahal suaranya nggak ada gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, sampai kemudian terima mujizat Tuhan, suara keluar itu usia berapa? Udah usia berapa? 6 tahun? 6 tahun. Oh, 6 wow. tahun. Tapi begitu keluar Iya. suara udah jadi suara yang bagus untuk bisa nyanyi atau masih belum? Eh, nah itu aku nggak begitu tahu sih ya, Hmm, langsung bagus apa enggak. Cuma dari situ sebelum itu memang sebelum suaraku keluar, memang tapi hmm, udah sering bawa aku show sehingga aku udah hmm. terbiasa sama panggung. Kalau aku nggak nyanyi aku marah gitu. Jadi kalau Oke. papi show mana yang aku Hmm, ingat di hmm, atas 6 tahun aku udah nyanyi di panggung gitu. Udah nyanyi, memang hmm, udah nyanyi hmm, kayak profesional gitu. Waktu itu aku hmm, ngefans banget dari SD tuh sama Anggun C. Sasmi. hmm, Dari SD hmm, semua hmm, semua hmm, tampilan dia aku ikutin gitu. hmm, Nah, hmm, suaraku tuh aku dari kecil tingkat kesulitan apapun harus aku dapatkan. Seperti hmm, itu. hmm, Jadi hmm, hmm, ada videonya, ada foto-fotonya tuh aku nyanyi memang udah profesional hmm, banget. hmm, hmm, Kelas hmm, 2 SD. hmm, Udah hmm, teriak-teriak. Wow, dulu lagu favoritnya adalah Tangan-Tangan Setan. hmm. Tangan-tangan setan Niki Astria gitu. Terus sama Tua-tua Keladi. Ya itu Ya, udah jadi makanan aku di panggung ya, dari apalagi SD. memang bertumbuh dari seorang papa yang rata-rata teman-teman Batak Lokal. mereka kenal Om Jack Marpaung ya. Iya, Iya. iya, Jadi betul. mau tidak mau Betul. darah darah apa ya? Darah Batak bersuara emas itu memang mengalir di Sesnovita. Mau tanya dikit sih, Amin. mau Puji tanya Tuhan. dikit ini yang jadi pertanyaan saya nih. Saya itu kan sering ke Medan. Saya itu sering ke Medan sampai ke Bali, G, Tarutung lah. Pokoknya kalau ada satu daerah yang suaranya bagus-bagus, itu daerahnya pasti nama belakangnya kalau nggak Marpaung, Panjaitan, si Hombing, si Litonga. Mau tanya dikit nih, kenapa sih orang Batak kok suaranya bagus-bagus banget sih? Eh, Ada joke ya, nggak tentang ini? Ada joke nggak tentang ini? kalau aku bilang ada juga. Aku sering ngejokes tentang ini dan itu di panggung itu orang karena aku praktekin gitu. Jadi dulu ini papi, Hmm. ini jokesnya ini dari papi. Karena Ah, sering ah. banget di kata itu kenapa orang Batak suaranya bagus-bagus terus tinggi-tinggi gitu. Iya bener Kayak tuh, apaan bener. aja. Iya. Kalau nyanyi Hmm. semuanya bisa dicapai katanya. Hmm, hmm, Terus hmm. aku sering lakukan ini di ketika ketika aku guyon gitu di panggung. Hmm, Ya hmm, hmm. kenapa orang Batak? Kenapa suara saya bisa kayak gini? Kayak Hmm, Jack hmm. Marpao gitu. Hmm, hmm. Karena dulu papi saya waktu dia kecil dia sering miara pinahan. Pinahan itu adalah babi, ya kan? Terus? Babi. Jadi babi dipiara banyak-banyak gitu. Terus kalau misalnya pun udah orang tua pulang nanya ke papi gitu, opungku Hmm, pulang nanya ke papi, nggak hmm, hmm, makan hmm. babi gitu ya. Udah makan babi bukan anaknya dulu yang ditanya, babinya dulu yang ditanya. Nah, setelah itu kenapa suara papi saya bisa tinggi? Kenapa turun ke saya? Karena dulu Ah, ketika babi itu di apa sih kawanan babi itu hmm, hmm. didombakan ya apa sih? Di Di ya di dibawa ke bukit lah, ya ya digembulakan ya. lah, Hmm, digembulakan, hmm, hmm. dibawa ke bukit-bukit gitu. Nah, ada babi yang ke sana, ada yang babi itu kan dari bukit ke bukit kan dulu kan di Ya ya Porseo ya. Tagijang. Hmm, hmm. Jadi manggilnya kan nggak mungkin dong, babi, babi, nggak mungkin kayak gitu. Nah, ada bangsa Batak kalau manggil babi itu namanya hurje, hurje. Nah, manggilnya itu kan harus jauh-jauh kan, Ah, karena ah, ah. jauh-jauh. Jadi Hmm. manggilnya harus hurje. Itu udah tahu dia suara suara gimana. Datanglah babi-babi itu. Oh itu tuanku gitu. Nah, kenapa bagus? Hmm. Karena tiap hari makannya adalah teriak manggil hurje.
Oh, oke. Jadi mungkin buat teman-teman, jadi buat teman-teman Urgennya. yang jadi buat teman-teman yang ingin suaranya bagus, maka sering-seringlah untuk memelihara kawanan babi. Dan harus latihan. Teriaknya tuh harus teriakan yang ciri khas supaya babinya mengenal suara tuannya. Gitu. Jadi waktu teriak itu keluar nada-nada tertentu ya, chord-chord tertentu juga ya. Iya. Iya. Wuh, dengan serakan papi itu ya, serakannya. Urgennya Iya. datang. Gitu. Saya itu nggak ngerti lagu Batak, tapi saya itu beberapa kali dengerin lagunya Om Jack Marpaung. Nah kebetulan kan ada teman saya kan gabung, teman saya kan bantu pelayanan Papa ya, Pastor Dedi Sega. Jadi Ya. saya itu dengerin lagu-lagu Batak. Jadi wah memang orang Batak itu suaranya tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi memang ya. Atau mungkin ada unsur karena makan BPK juga ya, maka suaranya tinggi-tinggi ya. Itu bisa juga. Karena hampir rata-rata kalau penyanyi Batak, teman-teman Batak pasti suaranya bagus. Oke, Sus Novita, berbagi sedikit dong. Ada ininya ini, Pastor. Ada Ada apanya? apa namanya? Ada pesan-pesan daripada memanggil kawanan babi itu, dia mengenal suara tuannya. Oke. Babi aja bisa mengenal suara tuannya dan dia datang. Apalagi domba, kita ya? manusia. Iya. Apalagi kita manusia, domba-dombanya, kita harus mengenal suara Bapak kita. Ketika Amin, Bapak amin, kita amin. panggil, kita Ya, harus ya. datang kepada panggilan. Wow. Itu sih kita tangkap, bisa tangkap dari guyonan tersebut. Iya. Makanya kawanan babi aja yang Yesus waktu usir roh jahat, dimasukin roh jahat, begitu kita panggil dengerin. Apalagi kita yang kawanan domba ya. Kawanan Ya, domba. kadang kita disuruh bertobat, disuruh sungguh-sungguh, kita nggak mau dengerin. Nah, Sus Novita, kalau orang mungkin beberapa rekan-rekan mungkin kenal Sus Novita memang sudah bersuara emas dan jadi seorang penyanyi. Tapi lebih banyak teman-teman mereka tahu Sus Novita waktu ada di X Factor Indonesia. Nah, selama perjalanan sebelum sampai di X Factor Indonesia, pernah nggak sih masa-masa kecil, masa-masa sekolah, ngalamin kesusahan atau ngalamin bullying atau kata-kata yang sedikit direndahkan? Pernah sih ngalamin gitu? Bukan sedikit lagi, Pastor. Ini aku keluarga lagi pada ngumpul nih. Mereka baru cerita bagaimana anak-anak adik-adikku itu dibully. Terus aku ngomong, wow. Apa yang kau terima itu, bulian yang kau terima sekarang, nggak ada kayaknya bandingannya dengan bully yang kakak Dewi terima. Jadi aku dari kecil, dari SMP terima bulian itu lebih seram daripada apa yang terjadi sekarang. Pernah ngalamin apa? Aku ini baru ku ceritain. Jadi aku pernah masuk asrama ya, masuk asrama di Cipanas. Nah, jadi karena aku memang itulah perbedaan kalau punya orang tua yang memperkenalkan kita kepada Yesus dari kecil sama yang tidak. Jadi aku dimasukkan sama sahabatku ke dalam suatu asrama di Cipanas waktu itu. Nah, kalau sahabatku ini emang bandel ya. Bandelnya bukan main, perempuan. Nah, aku ini senang bersahabat sama dia, tetapi ketika dia melakukan hal-hal yang gitu, aku nggak sejahtera. Padahal aku masih kecil waktu itu. Dan nggak sejalan sama dia. Akhirnya dia ketemu sama orang-orang kaya di asrama itu yang bisa menjadi ketua geng lah ceritanya. Nah, waktu aku tidak bisa mengikuti jalannya dia di asrama itu, dia ikut-ikut jadi ngebully aku. Ngebully. Sampai ini nggak apa-apa aku saksikan, biar aku mempermalukan iblis loh. Aku sebenarnya ini aku saksikan hanya kepada orang-orang tertentu dan kepada keluarga. Dan ketika aku menerima bulian itu, setiap hari Pastor, selama 1 tahun aku terima itu, sampai aku tuh botak, rontok rambut karena stres. Dan aku sudah baca rosario, segala macam, karena itu kan asrama Katolik ya. Iya. Dan ada satu malam, satu hari, aku dikerjain sama temanku yang ini, yang sahabatku, dia udah meninggal sekarang. Sahabatku yang bandel ini, dia ngerjain aku, dia mencuri baju kakak kelas dan dituduhnya aku yang mencuri. Wow.
Akhirnya si kakak kelas ini snap, benar-benar marah, ngamuk ya, sampai dia tuh bisa menundukkan 2 suster yang menjaga kita waktu itu. Dia tundukkan supaya aku tidak dibela. Rame-rame dimasukkan aku ke dalam basement yang gelap sekali, yang lampunya itu di atas. Jadi tangga ke bawah turun, lampunya itu adanya di luar gitu. Jadi masukin malam-malam, dan itu tempat sepatu doang. Tempat nyimpan sepatu. Nah, ketika malam aku ketakutan, Pastor, di situ aku melihat setan. Di situ aku melihat setan, kuda, tanpa kepala tapi berbadan manusia depannya. Saya ketakutan tuh. Dan aku baca rosario. Itu nggak mau pergi setannya. Ini satu kesaksian juga ya. Jadi bukan rosario itu yang bisa. Betul. Dengan nama itu doang kita bisa mengking. Betul. Nah, aku baca rosario, bawa dulu gitu. Udah, nggak pergi juga sampai akhirnya pas bangun itu kan jam 4 pagi tuh harus bangun tuh semua. Jam 4 pagi mereka dibuka sama suster, ada suster kami namanya sampai sekarang saya masih ingat karena dia baik sekali ya. Dia nangis-nangis nemuin saya. Maaf kata, saya sudah pup. Sampai karena mungkin ketakutannya di situ kotoran semua udah. Sampai kayak gitu saya. Ke atas keluar. Dan itu udah, dan harus dipaksa masuk sekolah lagi. Pas masuk sekolah dibully lagi di sekolah. Udah. Dan itu tiap hari saya dan mau ngadu ke orang tua nggak bisa. Pas pulang sekolah malamnya nahan kencing lagi Pastor, karena pas mau keluar saya masih trauma sama yang di basement. Saya lihat di situ ada jubah yang puter balik di depan pintu kamar. Yang dipercaya adalah pastor yang dipenggal kepalanya waktu itu. Zaman Belanda. Dan itu bangunan asrama kita tuh Belanda banget sampai sekarang nggak diubah. Gitu. Nah, besoknya masih juga terima bulian sampai akhirnya aku kabur dari situ, dibantu oleh Ibu Ani ini, Suster Ani, dibantu karena dia udah nggak tahan melihat penderitaan aku, gitu. Dibantu sama dia kabur. Untungnya puji Tuhan ketika kabur aku ditampung oleh hamba Tuhan sudah meninggal almarhum Pendeta Timbul, Pendeta Timbul, dan di situ aku dididik, aku mengenal saat teduh, kembali lagi aku kepada Yesus. Tadinya udah Katolik. Kembali lagi kepada Yesus. Di situ jam 5 pagi mereka bangun tiap hari Pastor. Selama 2 bulan sampai aku dijemput oleh orang tuaku. Gitu. Aku bukan mengutusi temanku, karena sahabatku itu udah meninggal ya. Tetapi apa yang dia tabur itu berbekas yang sampai hidupnya nggak beres-beres, Pastor. Jadi aku bicara untuk semua di sini, banyak banget nih aku lihat nih ada anak-anak muda ya yang mungkin pasti nonton ini. Ngebully itu nggak ada hasil baik yang dapat kita earn. Betul. Selama Setuju. kita hidup. Setuju. Nggak ada keren-kerenan itu akan membuahkan hasil yang tidak baik buat masa depanmu. Betul. Keren-kerenan ngebully, kelihatan jagoan itu nggak akan menghasilkan yang baik untuk masa depanmu. Karena itu akan kau terima tidak hanya kamu, tapi turunanmu akan menerimanya. Gitu. Jadi nggak ada artinya lah kita ngebully teman ataupun menyerahkan teman untuk hal-hal yang jahat. Bahkan kemarin sahabatku ini dia memperkenalkan ganja. Dialah orang pertama yang memperkenalkan ganja kepada saya. Dan mengenalkan seks bebas. Jadi saya lihat dia SMP di depan mata saya, dia suruh saya tonton. Jadi dulu itu serem sekali, Pastor. Hanya tidak terlihat sekarang. Ya. Betul. Nah, makanya dalam hidup saya percaya gini ya, dalam hidup itu Tuhan itu punya satu hukum yang nggak bisa diganggu gugat. Hukum itu seperti melempar benda ke atas. Apa yang kita lempar ke atas nggak perlu didoakan, pasti jatuhnya ke bawah. Nah, Tuhan itu punya hukum namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Makanya selama kita hidup juga rekan-rekan muda, maka taburlah sesuatu yang baik selama perjalanan dalam kehidupan supaya kita juga menuai kebaikan. Nah, setelah ngalamin itu, pernah nggak sih cerita sama papa? Atau takut juga cerita sama papa?
Karena biasa bapak-bapak Cerita. Batak. Terus respon papa hari ini gimana? Aduh, papiku lain daripada orang yang mengira laki-laki Batak itu menyeramkan. Enggak, lain banget. Papiku adalah papi mamiku, apalagi papi ya, orang yang aduh, nggak tahu gimana menggambarkannya ya. Ke aku tuh kayaknya aku tuh ratu banget. Aku diperlakukan dengan sangat. Iya, papi itu, iya karena aku satu-satunya juga kali ya perempuan ya, jadi dibuat spesial gitu. Nah aku, orang tua tuh bisa datang ke asrama di Cipanas hanya seminggu sekali, Akhirnya ketika datang aku ngadu ke mami, di situ mami ngamuk nih, ngamuk, tapi tidak bisa berbuat lebih karena mereka orang-orang kuat, mereka orang-orang kaya. Yang menekan aku itu gitu. Jadi ada 3 kepala geng waktu itu dan termasuk grand jadi 4 gitu. Jadi mereka orang-orang kuat yang ya bisa menutup mulut pemimpin-pemimpin ataupun suster-suster di asrama waktu itu. Tapi cuma bisa bilang kayak gini ke mami, keluarkan dong boruku dari situ, keluarkan dong boruku gitu. Nggak bisa karena sudah harus melewati 1 tahun ataupun sampai 2 tahun. Nah, ketika aku dengar aku harus sampai kelas 3 di sana, aku kabur dan dibantu oleh Ibu Ani. Terus begitu kabur, udah nggak pernah balik itu, tapi lanjut sekolah lain. Lanjut sekolah lain, dijemput sama papi mami dan di situ papi nangis-nangis, mami ngerawat aku banget. Aku dibawa ke salon tiap hari supaya rambutku numbuh gitu karena udah botak, memang botak kayak penyakit tipes gitu yang rontok gitu. Jadi sempat justru papi yang nangis ya, papa yang nangis ya? Iya, papi nangis, mami nangis cuma tidak diluapkan seperti papi ke aku. Gitu. Makanya kayaknya stigma bapak-bapak Batak menyeramkan itu kayaknya nggak berlaku kayaknya ya? Enggak. Kalau ke aku ya, dan yang aku lihat sih bapak-bapak Batak di keluarga aku ya, itu baik-baik semua ke anaknya. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Oke, Sis Novita, ini kalau ngomongin tentang X Factor tahun 2013. Begitu selesai X Factor, kan tentunya perjalanan ini kan tidak mudah ya kan. Sama seperti tema kita malam ini, tema kita itu jangan menyerah. Hal apa yang pernah membuat terus kemudian Sis Novita, kan pasti perjalanan karir ya, perjalanan karir itu kan tidak semuanya mulus cemerlang. Teman-teman kita juga yang di Jakarta, yang lain juga sama gitu. Nah, setelah keluar sebagai runner up di X Factor Indonesia, apakah perjalanan kehidupan termasuk karir semuanya mulus atau pernah ngalamin pasang surut? Termasuk ya. Sempat ngalamin pasang surut. Sempat ngalamin apa dalam perjalanan karir dan perjalanan kehidupan? Pasang surut mah pasti dialami setiap musisi ya, dan aku ngalamin nggak hanya sekali doang, sering gitu terus-terusan. Kadang ada waktunya tuh untuk memang menuai, memang benar ada waktunya tuh berkelimpahan, tapi ketika sering sekali manusia ketika berkelimpahan lupa sama Tuhannya. Nah, aku bersyukur Tuhan izinkan surut itu kadang terjadi supaya kita mengingat lagi kepada Tuhan bahwa kalau dengan adanya semuanya cukup gitu misalnya lagi nggak ada terus Tuhan cukupkan mepet-mepet gitu waktunya gitu, jadi tahu bersyukur, aduh Tuhan makasih Tuhan ketika memang butuh ada gitu, ketika ada pun kita tahu bersyukur, ketika nggak ada pun tahu mensyukuri bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan gitu. Jadi berat pasang surutnya bukan hanya kalau nggak ada beras gitu, enggak, berat sekali. Ketika harus melihat, ini juga aku alami, ketika harus melihat teman-teman kita yang seprofesi dengan kita tuh naik gitu karirnya, terus kita tiba-tiba kok pasif gitu, tiba-tiba kok datar aja, terus ketika kita berpikir kenapa begini ya Tuhan, nggak berapa lama tiba-tiba tung ada berkat yang membuat kita tuh percaya diri lagi. Betul. Jadi Tuhan memang izinkan itu membuat kita salah satunya mengingat keberadaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tapi ketika diberkati kita mengingat bahwa Tuhan memelihara semuanya.
di luar dari apa yang kita pikir. Tapi selama Itu sih yang perjalanan karir setelah dari X Factor Indonesia, pernah nggak sih ngadepin nyinyiran orang, omongan orang-orang yang tetap negatif setelah jadi penyanyi yang dikenal hampir semua orang? sampai sekarang, sampai sekarang, masih tetap ngalamin nyinyiran. sampai sekarang kalau ngelihat di sosial media maupun di YouTube banyak sekali. Apalagi kalau di compare ya, dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain ataupun baik pendatang baru, itu sering aku dapat. Tapi dengan berjalannya waktu, aku sudah khatam, udah ya iyalah, ini mah harusnya bisa menyemangati untuk jadi lebih baik, udah jadi kayak gitu. Kalau dulu dikit-dikit nangis, kenapa Tuhan? Apa yang kurang? Terus kesel, diajak ngomong, jadi panas bawaannya sama orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Kalau sekarang udah biasa lah. Kalau ngelihat kayak gitu, lebih baik gak usah dilihat lah. Kalau udah mulai bisa bikin emosi, mending gak usah dilihat. Tapi dulu pernah kesel ngelihat orang komentar negatif banget, nyinyir, pernah kesel? Kan? Sampai nangis, sampai depresi. Oh iya. Makanya bulian lewat media itu juga berbahaya. Banyak banget artis-artis yang suka melupakan keberadaan Tuhan tuh depresi karena bulian. Karena nggak kuat hadepin nyinyiran netizen. Nggak kuat. Iya, betul. Aku bicara artis ya, bukan penyanyi. Iya. Oke. Karena penyanyi, nggak tahu penyanyi mentalnya bisa lebih kuat daripada artis. Tapi kan, ya Beda. soalnya mungkin kalau penyanyi kan memang melejitnya karena punya talenta yang dia milikin. Tapi kalau ada artis kan kadang nggak punya talenta apa-apa, cuma menang heboh aja, terus kemudian dinyinyirin sama netizen. Mungkin kali ya kayak gitu. Nah, jadi saya itu dengar Kenapa? Ada hal-hal yang membuat tuh mungkin karena penyanyi bisa mengekspresikannya lewat lagu atau rasanya keluar gitu, jadi dia bisa lebih meredam hal-hal yang negatif gitu. Tapi kalau artis kan, aku bukan mengecilkan artis, maksudnya di luar daripada itu, artis tuh ya bukan, nggak tahu deh, no comment. Pokoknya kalau artis lebih gampang kena depresi karena bulian gitu. Mungkin cara mengekspresikan rasa luka atau sakit hatinya bingung mungkin kalau artis. Iya. Nah, saya pernah dengar kesaksian. Saya pernah dengar kesaksian dari kakak saya, tapi sayang kakak saya sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Ternyata kakak saya dekat sekali dengan Sesnovita, bahkan sering pelayanan bareng. Siapa? Ya, dia sudah seperti kakak rohani saya sendiri, udah kakak saya sendiri. Namanya Salmon Hutasoin. Oh, ya. Itu kakak kandung? Bukan. Oh, jadi bukan seperti kakak sendiri. Udah kayak kakak sendiri. Jadi awal-awal saya ke Jakarta, termasuk Bang Salmon itu yang bantu banyak pelayanan saya. Nah, saya pernah dengar dari Bang Salmon. Nama untuk anak saya juga. Oh iya. Sebelum meninggal dia kasih nama untuk J juga. Wow, karena satu rumah sakit J lahir, terus seminggu kemudian Bang Salmon meninggal. Ya. Nah, saya sempat pernah dengar tentang pelayanan dari Sesnovita. Beliau sempat cerita, wah itu kapan-kapan kamu coba nanti aku kenalin ya sama Novita supaya bisa pelayanan. Itu Novita itu pelayanannya luar biasa. Bahkan kadang rela, kadang rela, tidak melihat yang maaf kata yang penting bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, kalau aku bilang sama Bang Salmon memang, aku nggak ngelihat itu, apalagi kalau benar-benar pure pelayanan gitu, tidak seperti gini loh, ada kan mengatasnamakan pelayanan, totonya bukan pelayanan gitu. Acara, tapi ada hiburannya lagu sekuler. Itu aku ngomong sama Bang Salmon. Tetapi kalau itu KKR atau apa ke Manado kemanapun, aku nggak minta itu gitu. Nggak ada yang kalau menurut
Kalau menurut Sis Novita ini, karena bertumbuh besar juga, Papa kan juga sekarang seorang gembala. Kalau menurut Sis Novita, pelayanan itu, arti pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu menjangkau, untuk tujuannya adalah menjangkau jiwa-jiwa lewat kesaksian hidup kita. Dan bagaimana orang-orang melihat lewat pelayanan kita, orang-orang diberkati dan dapat diselamatkan itu. Bukan untuk menghibur. Nah, sekarang banyak sekali acara-acara hiburan bicarakan pelayanan, tapi boleh dong lagu sekulernya 2-3 gitu. Jadi kita harus berhikmat juga, Pastor. Jadi ketika ada acara seperti itu, bagian manajemen itu nanya. Tapi ketika benar-benar aku tahu itu KKR dan tidak ada, hajar, ayo gitu. Dan nggak ada aku arahkan ke manajemen, enggak. Memang kalau untuk pure pelayanan langsung ke aku. Dari dulu sebelum sampai sekarang pun aku seperti itu. Apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kebaikan Tuhan gitu loh. Benar. Betul, setuju. Nggak akan pernah cukup ya kita balas kebaikan Tuhan ya. Nah ini lanjut nih, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ngomongin tentang kisah cinta nih. Ngomongin tentang kisah cinta Sis Novita sama Bro Alex. Diberkati di Israel ya. Diberkati di Israel. Diberkati di Israel. Ya, oleh Pastor Gilbert Lumoendong. Memang Israel itu selalu berkesan ya. Israel itu berkesan ya. Bukan berkesan lagi, aduh Pastor, itu luar biasa deh. Aku bisa nikah di sana, diberkati di sana. Karena tidak hanya Sis Novita, tahun lalu pun saya jadian juga sama pacar saya di Israel. Baiklah. Tidak ada tanah yang menjanjikan untuk masa depan kecuali tanah Israel. Kelihatannya begitu. Nah, ini yang luar biasa nih gini, berbagi sedikit dong yang luar biasa ini kan Sis Novita sama Bro Alex, Sis Novita itu sama Bro Alex itu kan ibaratnya sudah sama-sama saling mengenal bahkan sebelum masing-masing jadi artis dan penyanyi lewat ajang pencarian bakat X Factor Indonesia. Enggak, sudah jadian bukan di X Factor jadiannya. Ya, sebelumnya, maksudnya sebelumnya kan sudah sama-sama kan? Nah, sebelumnya sudah sama-sama. Tapi memang waktu ajang pencarian bakat itu, memang nama, kalau bisa dibilang, nama Novita Dewi itu kan melambung lebih tinggi lah, sedikit lah, daripada Bro Alex. Ya, nah, ini kisah cinta yang cukup menarik nih, karena sekalipun Sis Novita namanya mulai berkibar, mulai bersinar, tapi tetap setia loh sama Bro Alex. Apa sih yang membuat tetap setia seperti itu? Enggak. Soalnya gini, ini nih, bentar ini. Soalnya gini, ini ada pengalaman. Soalnya ada pengalaman, ada seorang penyanyi, padahal dibilang Kristen juga, dia Kristen. Tapi begitu dia masuk ke ajang pencarian bakat, dia terkenal, cowoknya langsung diputusin. Nah, itu yang diramalkan juga sama produser di RCTI, sama produser di RCTI. Jadi bahkan sampai waktu udah selesai X Factor pun mereka pada gini, kalau ketemu aku, maksudnya kalau sama Alex ya, bentar lagi juga lo tinggalin. Jadi mereka itu gambling gitu, bentar lagi juga ditinggalin ya Alex gitu. Ya biasalah orang-orang yang tahu lah bagaimana keartisan dunia keartisan gitu. Terus tiap ketemu begitu lagi, lu masih lo Malik, masih, apaan sih ini kayak gitu pertanyaannya gitu. Oh ya udah. Terus ada satu, dia ini sangat mendukung saya, baik waktu masih X Factor atau bahkan sesudah X Factor, ada show-show di RCTI itu sampai 2 tahun berturut-turut. Itu dia selalu bilang, padahal gue ngeramal lu bakal ninggalin Alex, lu bakal gitu terus. Enggak, bahkan sudah sampai menikah pun digituin. Akhirnya dia tanya, karena udah ketemu lagi, akhirnya 3 tahun kemudian ketemu lagi sama dia nih orang. Apa sih yang bikin lu masih tetap setia? Terus gue bilang, emang apa yang bikin gue harus
tinggalin suami gue gitu. Aku ngomong, apa yang bikin gue harus tinggalin suami? Lah kan lu kan terkenal, lah dia juga terkenal, aku bilang kayak gitu kan. Ya tapi kan karir lu lebih ini, nanti yang gue lihat rumah tangga lu tuh nggak akan seimbang katanya. Terus gue bilang, aku cuma pendek aja. Aduh, dari dulu kalian tuh pada semua meramalkan yang jelek, gue bilang. Terus aku bilang begini, sebenarnya nggak harus, kalau banyak artis-artis yang tidak harus mendengarkan ramalan-ramalan kalian, mereka bisa bertahan dalam pernikahan kalau mereka memegang prinsip ini. Bukan manusia atau ramalan manusia yang mengatur hidup orang maupun rumah tangga orang, tetapi bagaimana fondasi yang kuat di dalam Tuhan yang bisa membuat kita tuh bertahan di dalam suka dan duka. Kan janjinya udah suka dan duka, kayak gitu. Betul. Janji di awal betul. suka dan duka. Dan harus bertahan apapun posisinya, karena di dalam kita tidak ada perceraian gitu. Jadi hanya Tuhan yang mengatur hidup kita, dan Tuhan menghendaki kita untuk saling setia. Aku bilang kayak gitu. Apa sih? Dan dia bilang kayak gini, lu kalau udah ngomong agama lu kayak ibu pendeta lu gitu. Padahal dia agama Buddha. Nah, apa sih yang membuat Sesnovita di masa-masa itu ketika nama mulai melambung, orang mulai kenal, kan mau nggak mau gini, minta maaf ya, bukan bermaksud untuk mengkorek-korek, ini cuma cerita aja. Mau nggak mau kan pasti ada banyak yang laki-laki melihat seorang Novita Dewi, wah penyanyi ini terkenal nih, pasti banyak yang PDKT dong, banyak yang deketin. Apa sih yang membuat Sesnovita tetap mempertahankan seorang Alex Rudiat Hutajulo? Kalau aku ngelihatnya ya, memang banyak godaan untuk dia juga banyak. Bahkan waktu kami sebelum menikah pun dia banyak didekati beberapa perempuan gitu. Dan ya selama janur kuning belum berdiri katanya, bolehlah dulu diselidiki gitu kan. Terus aku ngasih ujian sama dia. Aku bilang kalau kamu berpikir untuk sama yang lain silakan, sebelum ini berlanjut ke yang lebih serius, bilang. Dan tetap dia milih aku, dan aku juga begitu terhadap dia. Padahal kalau mau dibilang orang-orang meragukan, aku nggak tahu kenapa tetap kekeh gitu. Dan apa yang membuat bertahan ya karena cukup lama juga pacaran sama dia dalam suka dan duka ya. Waktu kami dilarang untuk sama orang tua, terlebih orang tuaku keras banget untuk menghalangi hubunganku sama suamiku gitu. Jadi waktu dilarang itu suamiku terjamu semua larangan dan hambatan itu, dan itu yang aku lihat gitu. Sampai apa namanya, saking mabuk cinta ya, sampai ngumpet di loteng berjam-jam pun dia pernah serius jalani gitu. Serius. Dan mamiku nggak turun-turun dari kamarku karena mamiku tahu feelingnya kuat, karena mami kan pendoa ya. Jadi mami tuh feeling kuat bahwa si Alek ini ada di suatu tempat, saya nggak tahu di mana, pokoknya ada di sini katanya. Tunggu. Itu ngumpet itu gara-gara apa? Ngumpet di loteng kok kasihan amat. Tapi anyway, saya perlu belajar dari suami ini. Karena mungkin saya ngalamin hal yang sama. Bener loh, saya sekalipun pendeta, tapi saya ngalamin hal yang sama. Ngumpetnya karena apa? Karena mami datang, dia takut. Gitu. Jadi karena mau keluar pintu, mami tiba-tiba udah di depan pagar, dia naik ke loteng. Dan loteng itu panasnya bukan main. Dia ada kali 1,5 jam di situ. Kepanasan, pas turun-turun, akhirnya tahu gak? Setelah kita menikah, mami baru ngasih tahu. Mami datang di bawah loteng itu. Memang pengen, tapi mami tahu dia ada, cuma mami nggak mau dobrak itu, pintu menuju loteng itu, karena takut tensin gitu loh. Kasihan anak orang kalau digerebek gitu kan. Nah setelah menikah baru mami ceritakan itu. Mami tahu dia di sana, tapi mami nggak mau nangkap dia karena dia pasti akan mau di situ, jadi orang katanya.
Tapi mami kasihan, mami tahu dia ada di situ katanya. Terus saya bilang, kok mami bisa tahu? Iya, mami feeling. Iya Mi, emang dia ada di loteng. Pas aku bilang, iya Mi, memang dia ada di loteng. Mami gini langsung, ya Tuhan katanya. Berarti benar dong feeling mami. Emang mami dia di loteng. Dewi kirain karena mami tahu dia ada di loteng, makanya mami ke situ. Enggak, mami cuma mengira-ngira dia ada di loteng katanya. Jadi memang laki-laki yang tidak pantang menyerah, yang tidak mudah menyerah, memang laki-laki yang perlu dipertahankan ya. Itu menurut aku. Ya, semoga calon istri saya ngeliat juga nih. Kita lagi ngalamin hal yang sama. Emang nggak disetujui, Pastor? Lagi ngalamin yang sama. Oh, oke. Ya, makanya kadang saya itu berdoa begini. Saya itu berpikir kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, maka jalan kehidupan termasuk jodoh semuanya aman. Ternyata enggak juga. Iya, jadi kalau memang pendeta manusia harus ngalamin hal yang sama, ternyata benar juga. Tapi ya betul. Saya bersyukur karena saya pernah doain sepasang suami istri, mereka bilang begini. Kami itu tidak direstui oleh orang tua itu selama 3 tahun. Mereka berjuang itu selama 3 tahun. Jadi sampai mereka itu sempat backstreet, terus kemudian ketemunya sembunyi-sembunyi karena masing-masing orang tuanya tidak setuju. Sampai kemudian mereka disetujui. Nah, itu yang membuat mereka ketika mereka berumah tangga, sekalipun terjadi pertengkaran, mereka agak susah ngomong lebih baik kita bercerai. Kenapa? Karena perjuangannya udah terlalu berat untuk sama-sama gitu loh. Jadi mereka ngelihat bahwa perjuangan yang berat itu yang membuat mereka semakin menghargai hubungan mereka. Jadi buat teman-teman yang ngalamin perjuangan sama seperti tema kali ini, ya jangan pernah menyerah. Karena di balik sebuah proses selalu ada progres, selalu ada berkat Tuhan. Betul, amin. Gimana setiap ada proses ya? Ya, betul. Mesti harus lihat dengan proses. Gimana bahagia jadi seorang ibu? Oh, bahagia banget. Bahagia. Apalagi punya anak yang lasaknya bukan main. Apa itu? Yang apa? Anak laki-laki yang lasak. Lasak banget. Aktif gitu. Aktif, jadi harus ekstra lindungi banget dan tidak hanya bahagia jadi ibu ya, tapi ya ada jenuhnya, tetapi Tuhan selalu apa ya? Tuhan selalu mengelus sehingga ada mood booster lagi dari Tuhan. Sehingga aku bisa mensyukuri kalau menjadi ibu itu indah, menjadi istri itu banyak sekali. Menjadi istri juga nggak mudah loh. Kadang istri itu bisa jadi kepala rumah tangga yang harusnya tidak boleh dia lakukan. Gitu. Apalagi kalau melihat apalagi kalau melihat kan show, jadwal, nyanyi kan mungkin orang lebih banyak kenal Novita Dewi. Begitu di luar orang lebih banyak kenal, tapi begitu pulang ke rumah mesti harus menundukkan diri terhadap suami. Kalau di luar orang bisa mengidolakan, orang memuji-muji. Kalau di luar bisa jadi kepala panggung lah, ini yang kuasai panggung. Tapi begitu di rumah mesti tunduk kepada suami. Nah, gimana cara ngatur supaya kita itu di rumah benar-benar jadi istri yang bisa tunduk sama suami? Gimana cara ngatur itu untuk jadi istri yang benar-benar tunduk dan jadi penolong? Iya, harus banyak melekat sama firman Tuhan dan punya kerendahan hati, Pastor. Kalau kita nggak ditanam firman Tuhan, kalau tidak itu ya kesombongan terus yang ada. Aku aku kalau bukan karena Tuhan yang terus berbicara kepadaku, keakuanku pasti keluar. Ketika kesel gitu kepada siapapun, tidak hanya kepada suami, itu keakuan bisa keluar. Tapi aku bawa bercanda ketika aku habis show nih. Terus ya kalau laki-laki ya memang begitu ya. Pulang dan suamiku nunggu untuk aku ngurus J gitu. Ketika aku pulang dari show yang dilulukan di luar gitu. Terus sampai cuci botol, buka pampers, terus aku bercanda sama dia, aku bilang, buset, gue
panggung ya dianggap ratu, dianggap cantik gitu. Ketika di rumah pakai daster, cuci botol, ini orang kalau ngeliat gimana ya? Jadi kita ketawa-ketawa aja gitu. Orang kalau ngeliat gue gimana ya gitu. Wow. Tapi itulah kenyataannya, itu kenyataannya dan harus kujalani. Terus mau jadi bintang terus apa? Enggak dong. Lo harus menjalani real life. Betul. Seorang ibu, seorang istri yang tetap harus lo mau dilulukan di luar, dianggap ratu semalam, tapi tetap lo harus melakukan firman Tuhan. Tidak hanya tunduk pada suami itu, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, kebetulan waktu kita tinggal 1 menit. Anyway, terima kasih banyak buat Sister Novita Dewi. Saya akan sama-sama. Jika diizinkan, saya mau publish untuk di YouTube, dan doa saya kiranya suami diberkati Tuhan, anak diberkati Tuhan. Amin. Kalau boleh, tinggal 40 detik lagi. Boleh saya berdoa buat keluarga? Kita doa sama-sama ya. Kita boleh banget, Pastor. Terima kasih. Boleh. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, berkati untuk Sister Novita, berkati untuk Bro Alex dan juga J, keluarga ini berkati, keluarga besar juga Tuhan berkati, bahwa dengan kasih-Mu berkati terus, bahwa semakin naik, sebab mereka adalah kepala dan bukan ekor. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, sertai mereka terus, bawa mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Dan berkati semua yang bergabung bersama kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.